Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Sosok lurus dan jauh berdiri di udara. Dikelilingi oleh api, seperti Raja Api, sosok ini kekuatan. Namun, ketika Xiaoyan melihat dua sosok yang dikenalnya itu, matanya tidak bisa membantu tetapi menyusut. Tianxun dan Ning Dimen telah dibunuh oleh Xiaoyan di alam kuno iblis abadi, dan hati mereka bahkan lebih hancur oleh belati Tongyu. Mereka luar biasa muncul di depan Xiaoyan lagi, terkejut. Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh kami? Setan yang mengembun perlahan mendekati Xiaoyan, dengan senyum kejam di wajahnya. Xiaoyan memang terkejut di dalam hatinya, bahkan hati biru abadi mereka hancur, mengapa mereka masih tampak bangkit sekarang? Di depannya, itu memang luar biasa, tetapi hidup dan mati Anda tidak terlalu penting sekarang. Sudut mulut Xiaoyan terangkat, Raja Roh bukan lagi pembangkit tenaga listrik yang bisa menamparkan Xiaoyan sampai mati dengan satu telapak tangan, bukan. Aku akan membunuhmu di sini hari ini, iblis yang mengembun mendengus dingin. Pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa nafas Xiaoyan ditutupi oleh metafora. Oleh karena itu, iblis yang mengembun bahkan mungkin merasa bahwa Xiaoyan masih abadi untuk dihindari. Kemarahan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun membuatnya sedikit di luar kendali saat ini, dan telapak kakinya maju selangkah, dan ular biru di antara lengan bajunya langsung berubah menjadi ular piton raksasa, dan bergegas langsung menuju Xiaoyan dengan sosok iblis yang mengembun, mengetahui bahwa itu adalah cara gembong narkoba. Dan ular piton biru dan putih di bawah kakinya bahkan lebih beracun, itu dulunya adalah pertempuran yang sangat sulit menurut Xiaoyan, dan sekarang melihat iblis yang mengaum sedikit rentan. Di hadapan iblis yang mengembun, Xiaoyan tidak menghindar, dan bahkan berdiri di tempat menunggu ular piton beracun biru dan putih membuka mulutnya yang besar yang hitam pekat, dan dua taring beracun seperti puncak gunung putih bersiul ke arahnya, angin kencang menderu, dan itu bahkan lebih diselimuti kabut beracun sampai mati. Apa reinkarnasi yang mulia? Tapi itu hanya pemborosan. Iblis kental tersenyum kejam yang gila, dan ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Menghadapi iblis yang mengembun, dia perlahan mengangkat lengannya, dan membuka kelima jarinya, bukan. Mulut Xiaoyan dengan lembut mencungkil kata-kata yang tiba-tiba, dan pada saat yang sama saat keluar, api di belakangnya naik ke langit seperti gelombang tiba-tiba, dan kemudian menyelimuti iblis yang mengembun. Iblis yang mengembun merasakan krisis yang tak tertandingi, dan kemudian pupil matanya menyusut. Namun, saat ini, dia ingin mundur, dan sudah terlambat. Gelombang api langsung menelannya, dan ular piton beracun putih itu langsung dinyalakan. Dia sepertinya tidak tahan dengan kekuatan api, tubuhnya terbakar, tertawa menyakitkan, dan mengayunkan tubuhnya yang besar kesakitan untuk sementara waktu, dan kemudian dia tenggelam di lautan api, dan api itu adalah sosok iblis yang mengembun. Menarik diri dari lautan api, dengan ekspresi malu di wajahnya, iblis yang mengembun mundur ke dalam tim, alis Tianxun berkerut, dibandingkan dengan kepercayaan diri iblis yang mengembun, dia masih harus lebih berhati-hati. Dia sendirian, dan semua binatang luar angkasa kritis yang datang di sepanjang jalan dibunuh olehnya sendirian. Tianxun bergumam, melihat sosok Xuanli di depannya di lautan api. Tianxun sedikit ragu-ragu, meskipun mereka semua menerobos keabadian para dewa, mereka hanya tingkat kedua. Xiaoyan mampu membunuh binatang luar angkasa kritis sendirian, setidaknya yang tingkat ketiga, bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu cepat? Ratusan tahun yang lalu, itu hanya abadi duniawi, dan begitu cepat, ia menembus ke tingkat ketiga. Kami mungkin bukan lawannya, saya khawatir hanya Fuxing yang bisa menandinginya dan menarik diri Tianxun segera membuat keputusan, yaitu, biarkan semua orang mundur, kami akhirnya menangkapnya, dan membiarkannya pergi. Bahkan jika Ning Dimen tidak mau, total 6 Raja Roh di akhir dinasti Han tidak menentang Tianxun dan setelah blokade alam dipecahkan, alam Raja Roh juga maju dengan pesat, dan mereka mundur ke keabadian para dewa. Kedua, mereka penuh dengan retret. Berpikir bahwa dia memiliki kekuatan dan alam untuk benar-benar menghancurkan dan mengurangi peradangan, Ning Sun mengabaikan iblis yang mengembun, tetapi setelah memberi perintah, Raja Roh lain kecuali dia menembak mundur satu demi satu. Kelima jari itu mengatupkan gigi dan lebih banyak lagi. Sepertinya sangat tidak mau, tetapi tanpa daya,
dia tidak bisa membunuh Xiao Yan dengan kekuatannya sendiri, jadi dia hanya bisa menggoyangkan jubah lengan bajunya. Itu saja, dan 6 Changhong menembak mundur dengan cepat. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua menghentikan ribuan Zhang, sialan, dia benar-benar meletakkan blokade di sini, melarang Tianxun, dan kulitnya sedikit berubah lagi, dibandingkan dengan iblis yang mengembun. Tianxun lebih berhati-hati tentang Xiao Yan, lagi pula, dia sudah mati di tangan Xiao Yan sekali. Jika bukan karena tindakan tuan mereka, dia dan iblis kondensasi akan jatuh sejak lama, jadi kekuatan Xiao Yan Tianxun tidak akan berani meremehkannya. Bahkan jika dia sedikit sombong setelah menerobos ke tingkat kedua sebelumnya, ketika binatang luar angkasa yang membahayakan yang datang di sepanjang jalan dimusnahkan, dia bahkan merasakan ada sesuatu yang tidak beres, yang bahkan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik abadi dari dewa tingkat kedua. Setelah mengejarku begitu lama, mengapa kamu tiba-tiba ingin meninggalkanmu sebagai pengkhianat para dewa? Kamu akan menderita sosok Xiao Yan dalam sekejap, dan dia hendak mengangkat 8 kehancuran di makam, seolah-olah ada api yang melonjak, dan para penguasa menunjuk langsung ke 6 orang itu. Pada saat yang sama, lautan api sudah menderu seperti ombak, mengguncang para dewa, dan langkah kaki 7 batu kental itu bersiul. Pada saat yang sama, tangan Xiao Yan berubah dengan cepat, 7 unik, asap putih tidak padam, dan bunga teratai dipadatkan dan dihilangkan. Jika Raja-Raja Roh ini ingin membunuh, saya khawatir itu akan sangat sulit. Jika mereka dikalahkan, saya tidak tahu apakah mereka dapat disegel sepenuhnya. Hanya saja, Kong Hui memanggil dalang di balik perintah mereka, dan dia dulu tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya, tetapi sekarang dia ingin melihat siapa master di balik layar rumah surgawi. Apakah itu Elder Annihilation Sea atau 6 Raja Roh lainnya di depannya? Xiao Yan bahkan tidak memperhatikannya. Lagi pula, mereka bahkan tidak sebaik membahayakan binatang luar angkasa, tetapi Xiao Yan berhati-hati dan menggunakan bunga teratai abadi sebelum pertempuran. Dan keluar. Dengan cara ini, semua serangan mereka di sini akan berubah menjadi kekuatan bunga teratai abadi, dan pertempuran akan pecah segera setelah disentuh, memadatkan iblis, dan memimpin dalam terlihat mengerikan. Tianxun, dia tidak akan membiarkan kita pergi, sekarang kita hanya bisa bertarung dengannya, jangan takut. Dalam periode singkatnya ratusan tahun, dia pasti hanya berat kedua. Tapi di sini, rubah hanya menggunakan geng untuk mengintimidasi kita. Setan yang mengembun masih optimis dan naif, alisnya berkerut, dan dia tidak mau bertarung. Menurutnya, jika Xiao Yan berani bergerak, dia pasti memiliki kekuatan yang cukup. Yi Buyun memberontak, kalian berdua memiliki kekuatan, memecahkan blokade, dan kami berempat menunda Tianxun, tidak mendengarkan Xiao Yan, dan masih menganggap pelarian sebagai tujuan pertama. Saat ini, melihat serangan Xiao Yan, dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya bisa menghadapinya. Kecuali Ning Demon yang bersikeras membunuh Xiao Yan, orang-orang lainnya mematuhi pengaturan Tianxun yang terdiri dari 4 orang untuk bertarung. Xiao Yan dan yang lainnya mencoba menembus jejak batu kondensasi terlarang, dan meraung, iblis yang mengembun Tianxun dan tentara Kui dinasti Han akhir, mereka berempat menembak satu demi satu, dan baju besi Dewa Kosong bahkan berubah di tubuh mereka. Saat baju besi Susen muncul, niat membunuh di mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kelompok pria yang makan di dalam dan di luar ini harus memberi mereka pelajaran yang cukup tragis. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.